Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari KD 3.7, yaitu mampu menelaah dan menganalisis tata cara pengurusan jenazah. Adapun indikator untuk KD 3.7, yang pertama adalah menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam. Yang kedua, menjelaskan tata cara bertaziah sesuai ajaran Islam. Yang ketiga, menjelaskan tata cara berziarah sesuai ajaran Islam. Kemudian mempraktikkan penyelenggaraan jenazah, takziah dan ziarah sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian menyimpulkan hikmah dan manfaat tata cara penyelenggaraan jenazah. Adapun materi kita hari ini yaitu melaksanakan pengurusan jenazah. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 semester 1. Selamat mengikuti. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, Quran Surat Ali Imran ayat 185 menjelaskan kepada kita bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita juga akan mati sebab kita ini manusia yang memiliki nyawa. Kematian datang tidak pernah pilih-pilih. Apabila ajal datang, tidak ada satu kekuatan pun untuk mempercepat atau memperlambat. Ada kalanya kematian itu menjemput saat masih bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, bahkan orang yang sudah tua renta. Kadang ia menjemputnya saat manusia sedang tidur, sedang terjaga, sedang sedih, sedang bahagia, sedang sendiri, atau sedang bersama-sama. Ingat, kematian datang tak pernah ada yang tahu. Oleh karena itu, mengingat mati harus sering dilakukan agar manusia menyadari bahwa dirinya tidaklah akan hidup kekal. Tentu saja di samping kita mengingat mati, kita juga harus mempersiapkan bekal untuk menghadapi hidup setelah mati, yaitu segera bertaubat dan memperbanyak amal. Adapun peta konsep dalam pelaksanaan pengurusan jenazah, yang pertama, apa kewajiban umat Islam terhadap jenazah, bagaimana perawatan terhadap jenazah, takziah, dan bagaimana tata cara ziarah kubur. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah, yang pertama, pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Sedangkan yang keempat, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat. Nah, kemudian bagaimana perawatan terhadap jenazah? Perawatan terhadap jenazah yang pertama adalah memandikan.
kemudian mengapani, kemudian menyolatkan dan menguburkan. Nah, untuk tata cara memandikan jenazah, yang pertama, di tempat tertutup agar yang melihat hanyalah orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja. Yang kedua, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Yang ketiga, dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Yang keempat, mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu. Lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotoran keluar. Selanjutnya adalah setelah dibersihkan dengan tangan kiri dan yang memandikannya dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau. Kemudian setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. Selanjutnya membersihkan semua kotoran dan najis, mewudukan, setelah itu membasuh seluruh badannya. Disunahkan membasuh 3-5. Nah, untuk tata cara mengapani jenazah laki-laki, yang pertama, siapkan tali pengikat kapan sebanyak 3 hingga 5 utas tali. Letakkan secara vertikal tempat di bawah kain kapan yang akan menjadi lapis utama. Silakan dilihat dari gambar yang sudah disajikan. Kemudian, setelah itu bentangkan kain kapan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian atau non-alkohol pada kain kapan lapis pertama. Kemudian, bentangkan kain kapan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Berikan wangian lagi pada kapan lapis kedua. Kemudian selanjutnya bentangkan kain kapan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian pada kain kapan lapis. Nah, untuk tata cara mengapani jenazah laki-laki, yang kelima, letakkan jenazah di tengah-tengah kain kapan lapis ketiga. Letakkan kapas pada anggota tubuh tertentu berupa manfaat atau lubang. Kemudian yang keenam, tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan. Kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Yang ketujuh, tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan. Kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan. Kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Ikat dengan tali pengikat yang sudah disediakan di bawah kain lapisan. Nah, untuk tata cara mengapani jenazah perempuan, silakan diperhatikan. Yang pertama adalah bentangkan 2 lembar kain kapan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kemudian letakkan sarung tepat pada badan antara pusat dan kedua lututnya. Persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Yang tahap kedua, sediakan 3 hingga 5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kapan. Sediakan kapas yang sudah diberikan wangi-wangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Untuk tahap ketiga, setelah kain kapan siap, lalu angkat dan baringkan jenazah di atas kain kapan. Letakkan kapas yang sudah diberi wangi-wangian tadi ke tempat anggota tubuh seperti halnya pada jenazah laki-laki. Untuk tahap keempatnya, selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju gamis berikut kain kerudung. Untuk yang rambutnya panjang bisa dikepang menjadi 2 atau 3 dan letakkan di atas baju gamis di bagian. Tata cara menyolatkan jenazah. Jenazah diletakkan di depan jamaah. Apabila mayat laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah. Apabila mayat perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah. Yang kedua, imam berdiri paling dekat diikuti oleh makmum. Jika yang disolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau saf. Yang ketiga, mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Yang keempat, kemudian takbir atau ihram yang pertama, dan setelah takbir pertama itu selanjutnya membaca surat Al-Fatihah.
Selanjutnya, langkah kelima dalam tata cara menyolatkan jenazah yaitu takbir yang kedua. Ingat, takbir yang pertama kita membaca Al-Fatihah, untuk takbir yang kedua kita membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Adapun bacaannya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk langkah keenam yaitu takbir yang ketiga. Kemudian membaca doa untuk jenazah. Bacaan doa bagi jenazah adalah sebagai berikut. Allahumma ufir lahu, apabila mayatnya adalah laki-laki. Kalau seandainya mayatnya perempuan, bacaannya diganti ha, Allahumma ufir laha. Nah, sebagai contohnya akan dibacakan mayit untuk laki-laki. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihu wa'fu anhu. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, sejahterakanlah dia, maafkanlah kesalahannya. Kemudian takbir yang keempat dilanjutkan dengan membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Sama apabila dia mayat perempuan, maka Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Artinya, ya Allah, janganlah engkau menjadikan kami penghalang dari mendapatkan pahalanya, dan janganlah engkau beri kami fitnah sepeninggalannya, dan ampunilah kami dan dia. Riwayat Hakim. Nah, untuk langkah terakhir adalah membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Tata cara menguburkan jenazah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan. Sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Anjuran meluaskan lubang kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengantar jenazah sampai di kuburnya. Boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Kemudian sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat, jika ada, baik dari harta yang ditinggalkannya atau dari sumbangan keluarganya. Nah, materi kita selanjutnya adalah taziah atau melayat. Taziah atau melayat adalah dengan maksud menghibur atau memberi semangat dan untuk mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian. Para muazzin atau orang laki-laki yang bertakziah atau muazziat, orang perempuan yang bertakziah, hendaklah memberikan dorongan kekuatan mental atau menasihati agar orang yang tertimpa musibah tetap sabar dan tabah menghadapi musibah ini. Adapun etika orang bertakziah antara lain seperti berikut. Yang pertama, mendoakan. Biasanya kalau seandainya ada yang mengumumkan di salah satu tempat ada yang meninggal dunia, maka biasa kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, mendoakan ini yaitu menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. Yang kedua, empati. Hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. Hindarilah canda tawa, apalagi sampai terbahak-bahak. Kemudian, penghormatan. Usahakan turut menyolati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. Kemudian yang terakhir, meringankan beban. Nah, membawakan makanan misalnya bagi keluarga yang ditimpa musibah.
Nah, sekarang kita akan memahami tentang ziarah kubur. Pengertian dari ziarah kubur yaitu ziarah artinya berkunjung, sedangkan kubur artinya kuburan. Ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingat kematian. Adapun hikmah ziarah kubur yang pertama adalah mengingat kematian dapat bersifat buruk atau menjauhkan diri dari sifat keduniawian. Kemudian selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. Dan ketiga, mendoakan si mayat agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, menerima amal baiknya dan mendapat ridhonya. Demikianlah materi yang telah disampaikan pada hari ini berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya siswa SMA Negeri 4 Mangka Pinang. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.